Setidaknya kamar tidur jangan sampai posisi ranjangnya misalnya kaki kita menendang jalan di depan di mana posisi pintu utama berada. Ya. Nah, tetapi kepala ranjang harus berada pada sudut diagonal terjauh daripada pintu utama. Itu diantaranya. Ya. Kemudian kamar mandi. Bagaimana menata kamar mandi agar tidak langsung menghadap ke posisi ranjang? Karena nggak boleh ada tangga dari lantai 2 nyelonong boy ke ruangan tamu, ya nggak boleh itu, ya. Apalagi kalau di depannya itu langsung ketemu lagi setelah lorong kemudian ketemu pintu utamanya lempeng, itu paling jelek deh, ya. Lihat ke kanan ada pintu, lihat ke kiri ada pintu. Nah, dua pintu kamar ini saling berhadapan. Oh, alah, kanan kiri. Iya. Oke. Kan saling berhadapan. Kan gitu nggak sih, Pak Kang? Nah, satu pintu aja udah bikin duit morat-marit loh. Kalau pintu utama betul seperti yang tadi saya bilang ada di tengah, maka jarak daripada pintu ke pintu utama ke pintu kamar tidur yang di kanan dan yang di kiri jaraknya pasti sama karena dia saling berhadapan. Nah, kalau jaraknya sama itu akan menimbulkan segitiga sama kaki atau bahkan segitiga sama sisi. Nah, di dalam feng shui posisi pintu yang 3 ini bikin duit ambiar habis. Apa kabar sahabat Sonora? Mudah-mudahan semuanya kabarnya sehat, kabar baik. Ada feng shui bersama Kang Hongkian yang sudah bersambung bersama kami pada malam ini. Selamat malam, Pak Kang. Selamat malam juga Ganar, ya. Pak Kang, apa kabar? Sehat ya? Oh, selalu always dong. Mantap, apalagi dari suaranya ini udah kelihatan. Pokoknya siap nanti jawab sahabat-sahabat Sonora ya. Untuk sahabat Sonora dimanapun berada, selalu siap. Pak Kang, ada yang rame apa ini di YouTube? Ada, saya bacain ya. Boleh. Ada Mary Meilani nih. Dia bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Oke. Dia bilang, salam Pak Kang. Saya pengen minta solusi. Rumah saya menghadap ke timur. Terus sekarang saya mau buat dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Di mana saya harus mengatur tempatnya ya. Juragan Arya Bima, tolong dijawab. Nggak bisa, nggak ada data lengkapnya dia. Memang, Ya, coba. betul. Ya, saya juga mau menyampaikan seperti itu kepada Mary Mailani. Ya, sebaiknya kalau memang sudah dibuatkan bagannya, ada yang kemudian mau ditanyakan, harus ada data lengkap. Kenapa data lengkap diperlukan? Pertama, rumah saya menghadap ke timur, berarti berkedudukan di barat, ya. Nah, cocok nggak nih? Terutama acuannya kepada kepala keluarga, ya. Barulah kemudian data lengkap dari anggota keluarga. Kenapa? Memang demikian kalau kita mau mensinergikan semua komposisi elemen daripada keluarga. Namun demikian, kalau sampai ke situ juga kan, tentu butuh waktu yang sangat-sangat lama. Ya, juga kita nggak bisa menganalisanya pada acara ini dong ya. Namun bukan berarti kemudian nggak ada jalan keluar buat Mary Mailani. Kenapa? Karena semuanya kan sudah kita bicarakan. Buat dapur tuh di mana? Yang terbaik pernah kita katakan
Di Tenggara boleh, di Timur boleh, di Selatan boleh, toh? Ya. Seperti di belakang. Nah, nggak mesti di belakang, ya. Tetapi kan banyak ketentuannya, misalnya tidak boleh kelihatan dari ruang tamu, apalagi dari pintu utamanya, ya toh? Ingat toh? Tuh. Ya. Nah, itu semua udah dibicarakan tuh, banyak tuh versi YouTube-nya itu dari mulai edisi 1 sampai sekian. Boleh disimak tuh ya. Nah, banyak. Begitu juga dengan kamar tidur. Setidaknya kamar tidur jangan sampai posisi ranjangnya misalnya kaki kita menendang jalan di depan di mana posisi pintu utama berada. Ya. Nah, tetapi kepala ranjang harus berada pada sudut diagonal terjauh daripada pintu utama. Itu diantaranya. Ya. Kemudian kamar mandi. Bagaimana menata kamar mandi agar tidak langsung menghadap ke posisi ranjang. Ini penting dan semuanya ini tentunya sudah ada videonya. Silakan Juragin Mary Mailani menyimaknya tuh satu-satu tuh ya. Ada di YouTube channel FSE, di YouTube channel Kang Singfat, juga di YouTube channelnya Sonora FM, ya toh? Iya, semuanya ada toh, ya. Jadi bisa diatur. Nah, nanti kalau udah semua disusun nih, karena kan kita nggak bisa ya menyusun bagian-bagian tadi parsial. Artinya ini udah di selatan udah pasti bagus gitu, nggak mesti, ya toh? Nanti kalau udah disusun ada yang ragu. Boleh ditanyakan, tapi tanyakannya pada saat kita lagi on air dong ya. Setiap Jumat malam mulai jam 19 ya toh. Jadi tolong kepada Mary Mailani juga sahabat Sonora dimanapun berada, bukan berarti tanpa data nggak bisa menyusun feng shui ya. Secara umum tentu bisa. Bahkan kalau mau khusus, tentu yang bisa kita analisis paling utama adalah posisi kedudukan. Nah, kalau kita bicara posisi kedudukan, kembali lagi nih, ya kalau misalnya, posisi kedudukan barat hadap ke timur buat hitungannya kepala keluarga daripada Mary Mailani tidak cocok misalnya, maka itu nggak bisa di feng shui. Malah saya minta untuk cari tempat lain, begitu dah? Oke, sekarang kita lanjut ke Andi Guntoro. Dia bertanya pada video 2022, sukses hoki kian meningkat kalau ya edisi yang ketiga. Dia bertanya 2 kali nih, Juragan Arya. Dia bilang pertama ya, rumah saya di ruang tamu. Di tengah-tengah ada pintu. Nah, udah bisa bayangin belum nih? Kita rumah saya di ruang tamunya nih. Di tengah-tengah ada pintu. Betul, pokoknya di tengah ruang tamu. Ya, tapi bukan langsung pintu kamar. Pintu semacam lorong. Jadi nggak ada daun pintunya. Mungkin intinya ruang tamunya terbagi, ada yang buat ruang tamu terus ada kepotong dikit buat kayak lorong gitu. Jadi masuk ruang tamu nih. Di tengah-tengah ada jalan masuk ke bagian area dalam, ke ruang dalam. Tetapi ada lanjutannya, ada tangga naik ke atas. Di ruang tamu juga. Dia, nah tangga naik ke atasnya ini nggak jelas nih. Tangga cuma berapa step ke level yang lebih tinggi di bagian dalam, ataukah menuju ke lantai 2? Nggak dijelaskan nih oleh Andi Guntoro ya. Nah kalau langsung ke atas tentu udah berarti salah dong ya, karena nggak boleh ada tangga dari lantai 2 nyelonong boy ke ruangan tamu ya, nggak boleh tuh ya. Apalagi kalau di depannya itu langsung ketemu lagi setelah lorong kemudian ketemu pintu utamanya lempeng, itu paling jelek deh ya. Nah terus dia bilang lagi nih, sebelum tangga tuh ada 2 pintu kamar yang berhadapan, bagaimana dia bilang. Nah, kenapa? Ruwet ya ternyata ya. Nah, komen keduanya nih, dia bertanya lagi dia kirim kedua. Mau tanya nih,
saya sekarang kan lagi bangun rumah, masih 60%. Oh baguslah kalau belum jadi. Terus kamar 2 pintunya sejajar berhadapan. Oh yang tadi dia maksud tuh ya. Itu boleh nggak? Kalau nggak boleh, bagaimana cara menyiasatinya? Terima kasih. Lantas dijawab, bantu jawab nih. Ada yang namanya koatans. Dia jawab begini. Kalau pintu kamar dan pintu kamar boleh sejajar, boleh berhadapan, tetapi dipastikan simetris. Kalau berpotongan nggak boleh. Jadi kalau kusennya saling berhadapan gini boleh gitu ya. Tapi kalau melenceng, seperti kita pernah cerita ya, dia nggak boleh karena energinya saling menusuk. Tetapi satu hal, rupanya nih juga Gan Bima, koatans ini kurang teliti, ya, kurang menyimak. Dia bilang itu pintu kan adanya di ruang tamu, pintu yang saling berhadapan. Tadi kan dia bilang rumah saya di ruang tamu, di tengah ada pintu, tapi bukan langsung pintu kamar, semacam lorong. Di tengahnya ada tangga naik ke atas. Sebelum tangga ada 2 pintu saling berhadapan, berarti pintu itu masih di ruang tamu dong. Iya sih. Ya? Kalau pintu itu di, kenapa? Nggak bisa kebayang untuk rumahnya. Nah, jadi gini nih juga kan, bayangin ya, kita buka pintu, andai kata pintu dia di tengah nih, pintu utama, blak, buka, masuk. Depan itu ada lorong. Lihat ke kanan ada pintu, lihat ke kiri ada pintu. Nah, 2 pintu kamar ini saling berhadapan. Oh, alah, kanan kiri. Iya. Kan saling berhadapan. Kan gitu nggak sih Pak kan? Nah, 1 pintu aja udah bikin duit morat-marit loh. Apalagi. Iya kan? Banyak orang yang mau menikmati duit, pinjam duit tapi nggak mau bayar. Ya kalau utang piutang nggak dibayar, pasti ada masalah lain yang mengakibatkan duit hilang nggak karuan. Nah, apalagi kemudian dua posisi pintu yang saling berhadapan, apalagi dua-duanya pintu kamar, berarti udah 2 kesalahan. Nah, tadi udah 1 kesalahan kalau pintu lorong itu di depannya ada tangga yang menuju ke lantai 2. Kalau bukan ke lantai 2 nggak masalah gitu, toh. Nah, kemudian pertanyaannya, pintu utama ada di mana? Kalau pintu utama betul seperti yang tadi saya bilang ada di tengah, maka jarak daripada pintu utama ke pintu kamar tidur yang di kanan dan yang di kiri jaraknya pasti sama, karena dia saling berhadapan. Nah, kalau jaraknya sama, itu akan menimbulkan segitiga sama kaki, atau bahkan segitiga sama sisi. Nah, di dalam feng shui, posisi pintu yang 3 ini bikin duit habis. Iya. Jadi jangan dibikin dong. Ya. Iya, nah itu. Jadi tolong kalau memang belum dibikin, tolong jangan dibikin. Kalau udah dibikin bagaimana? Kelihatannya nggak ada obat deh juga kan? Rombak berarti. Bongkar total ya. Apalagi kalau kemudian di tengah lorong itu pintu ke lantai ketiga. Wah, bener-bener abis deh. Ya, jangan-jangan nih kalau dia lagi bangun ini, kemudian dia juga tinggal di dalam rumah di situ nih. Dia bukan tinggal di tempat lain. Jadi rumah itu dia perbaiki sambil dia tinggal di situ nih. Nah, itu dana untuk ngebetulin totonya bisa bocor juga entah kemana gitu. Ya. Nah, kita mau bikin itu dulu nih. Maka seperti kita harus break dulu. Oke deh. Nanti kita sambung lagi. Baik.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Feng Shui pada malam hari ini. Makan, silahkan dilanjutkan, masih ada waktu sekitar 3 menit. 3 menit, kalau 3 menit coba saya tambahkan ada satu penanya bintang 1 pada video ramalan Sio Ayam di tahun macan air 2022 yang dipublish oleh Radio Sonora FM. Oke. Saya Sio Ayam katanya, tahun lalu ciong. Mudah-mudahan tahun ini dapat kerja. Masalahnya tahun lalu tuh nggak ada ciong. Nah, tadi Ya. ciong dari mana? Makanya tahun lalu itu tahun 2021 tahun bersio kerbau, tahun kerbau logam, ya Imleknya 2572. Nah, Sio Ayam lagi bagus-bagusnya, kecuali jumlah nilai keberuntungannya rendah. Tapi saya yakin bintang 1 ini nggak menghitung jumlah nilai keberuntungan. Jadi nggak ada alasan kenapa dia tuh nggak dapat kerjaan gitu. Kenapa dia bilang ciong? Sebetulnya nggak ciong gitu. Nah, kalau dia banyak masalah, tentu kita menganjurkan dia nih Juragan agar bertanya aja langsung, ya, tanyakan pada Juragan Harya Bima, ya, pada setiap Jumat malam, lengkapi datanya dengan data kelahiran. Kenapa sih ya belum dapat kerjaan gitu toh? Nah, ajukannya kemana Juragan? 0812-112-9200. Pokoknya akan dijawab asalkan datanya nggak ketinggalan ya Pak kan? Nah, formatnya gimana? Nama lengkap, kemudian kalau mau dilengkapi dengan jenis kelamin juga boleh ya Pak kan? Oh, lebih bagus dong. Betul, kemudian tanggal lahir dilengkapi dengan jamnya. Nah biasanya jamnya ini yang rancu nyebutnya pukul 4, tapi ternyata 4 sore gitu kan. Jadi Nah. kita menggunakan format 24 jam atau Betul. dilengkapi dengan pagi atau siang. Betul. Kemudian kalau mau bertanya, mohon yang spesifik ya Pak Kang ya. Saya cocok nggak di bidang kuliner? Kuliner kan semua itu ya Pak Kang ya? Betul sekali. Nah, satu lagi Juragan, boleh saya bertanya? Boleh. Ada sahabat Sonora yang bertanya pada komen di FSE nih, kalau saya mau mengikuti acara Radio Sonora itu caranya gimana sih, dia bilang. Gampang sekali. Langsung bisa diputar frekuensi 92 FM atau jaringan radio masing-masing di seluruh Indonesia. Atau kalau mau lebih mudah juga, bisa melalui website sonora.id, sonora.co.id, atau sahabat Sonora yang berada di Jakarta bisa langsung dengarkan melalui aplikasi. Pokoknya tiap Jumat Pak Kang sudah standby ya Pak Kang ya. Oh, so pasti. Dan tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab sepanjang datanya lengkap. Karena kita punya dasar mengadakan acara ini adalah untuk memberikan solusi bagi sahabat-sahabat Sonora yang mengalami hambatan dalam karir dan segala macam masalah kehidupan lainnya. Mudah-mudahan kita bisa bantu, toh? Betul. Kita break dulu ya Pak Kang. Nanti kita sambung Oke. lagi.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora Feng Shui masih menemani Anda di malam hari ini dan sudah masuk segmen ketiga. Apakah masih tersambung ya? Oh, selalu. Always. Bahkan ini sudah banyak yang masuk ke 0812-112-9200. Kita bahas. Ayo dong. Kita mulai dari yang pertama. Ada Kevin Lim. Kevin Lim. Kevin Lim. Oke. 12 bulan Juni 12 bulan 6. tahun 1999. Ya. Pukul 16. Iya, lahir hari Sabtu itu ya. Iya. Oke, jam 16. Bahkan boleh dibantu handicapnya, kemudian arah hadap rumah yang baik nantinya seperti apa. Sepertinya tadi belum ada informasi sih, apakah Kevin ini kepala rumah tangga atau sekedar butuh informasi untuk arah hadap rumah nanti. Iya, mungkin untuk nantinya ya. 99 soalnya ya. Iya, nah dia cocok untuk menghadap ke selatan atau ke barat begitu. Nah kemudian handicapnya apa? Handicapnya boleh dibilang dia relatif kecil sekali ya. Cuma masalah apa? Kurang konsentrasi karena tidurnya tidak atau kurang berkualitas. Sering tidur malam begadang gitu ya. Bisa aja, tetapi memang dia ini daya tangkapnya luar biasa Kevin, ya. Dan daya tangkapnya ini memang berpotensi untuk mengangkat rezeki dia ke luar biasa tingkat tinggi. Nah, berarti bagus dong. Betul. Namun kalau objektivitasnya kemudian kurang terkukuhkan dalam artian apa? Karena misalnya nggak tenang gitu. Nah itu terjadi kenapa? Karena memang dia tidurnya tidak berkualitas. Misalnya berasanya nggak tidur, padahal dia tidur nih, tapi seperti apa sih ya? Ngambang gitu ya. Iya, dia bilang gua nggak tidur nih. Orang bilang, wah perlu tidurnya tuh udah pulesnya bukan main. Tapi memang begitu. Kevin karena daya tangkapnya luar biasa, pemikirannya luar biasa canggih, tidur pun dia berpikir. Nah ini yang harus dikurangi. Jadi kalau dia bisa lebih objektif, maka kemajuannya akan cepat sekali terwujudkan. Itu satu. Kedua, yang saya minta tolong ya agar dia banyak minum dan mengurangi asupan yang manis-manis. Sebab walaupun hokinya besar, kalau kemudian nantinya banyak penyakit buat apa gitu. Iya sih, iya. Ya. Nah, potensi gangguan yang besar adalah pada ginjal, pendengaran, lambung ya, dan juga gangguan diabetes. Jadi harus diwaspadai. Oke, pola makan berarti yang diatur banget ya Pak? Betul sekali. Alright. Kita lanjut berikutnya. Oke. Antonio. 20 bulan 2 Tanggal 20 bulan 2 tahun 1984. 22.84. Iya. Kemudian Jamnya belum? Pukul 10:50 siang. 10.50. Oke. Sama Pak, akan diawali dengan handicap, kemudian arah rumah. Kalau sekarang rumahnya menghadap selatan dan juga masih bekerja menjadi accounting. Cocok enggak ini Pak? Iya, di bidang accounting dia termasuk yang cocok. Oke. Tetapi ke rumahnya itu mengakibatkan dia lambat sekali. Ya, segala sesuatu bergulir perlahan-lahan. Dibilang itu rumah jelek
ya enggak gitu ya. Tetapi untuk dibawa ke kemajuan berat sekali ya. Dan kalau dia mau berbisnis, potensi Antonio untuk berbisnis terbuka gitu ya. Namun demikian, memang saya berharap Antonio mulai buka usahanya ini setelah nanti kepala 4 dalam hitungan Imlek. Usianya tahun ini 39 tahun. Nah, Siotikus tapi di tahun depan dia berusia 40, Siotikus Ciong. Nah, nanti di umur 41 sebaiknya dia mulai berbisnis sendiri gitu ya. Nah, kalau dia bisnis sendiri walaupun perlahan dia tuh memang kemajuannya nggak bisa luar biasa hebat gitu ya. Perlahan tapi dia akan berkembang pasti kalau bidangnya yang penting tidak ada unsur api. Masak mau masak nggak boleh gitu ya. Kemudian yang ada unsur listrik nggak boleh gitu ya. Nah, dan kedua kalau rumahnya posisinya menghadap ke timur, maka kemajuannya pelan-pelan akan terwujudkan ya, cukup signifikan. Nah, makan jangan telat karena lambungnya nggak bagus. Itu include pada kesehatan berarti ya? Betul sekali. Oke, terima kasih sudah bergabung. Berikutnya Pak Kang, ada Martin Nugraha. Martin Nugraha. Tiong ini Pak Kang, 7 Maret 95. Kok saya langsung mutusin sih? 7 Maret 7 Maret 95. 7 Maret 95. Kok tahu Ciong? Tio babi. Iya. Saya juga Tiong. Oh, pantes ya. 1745. Sebenarnya dia memang Ciong nih. Jatuh nggak ya? Malah meningkat loh. Jadi tahun lalu yang nggak Ciong dibanding sekarang yang Ciong, potensi keberuntungannya justru naik loh juga kan. Jadi jangan khawatir buat Martin, terus aja maju ya. Asalkan betul-betul Martin pegang prinsip sekuat tenaga dan kelemahan Martin harus dibuang. Kelemahannya tuh nggak disiplin dan malas. Kalau dua ini bisa ditanggulangi dan apalagi keras kepalanya pun dihilangkan, kemajuannya akan signifikan. Baik. Termasuk untuk bisnis unsur yang cocok Pak Kang. Dia segala apa cocok ya. Tetapi yang paling cocok ya, saya cuma minta satu hal, dia konsentrasi ke bidang berunsur tanah dominan. Paling-paling pilihan lain tanah dicampur yang lain deh. Asal jangan tanah digabung dengan api. Tanah digabung dengan unsur lain oke, asal jangan tanah digabung dengan api. Oke. Maka kita break dulu ya Pak Kang. Oke. Nanti masih ada sesi terakhir sahabat Sonora, Anda pun juga bisa bergabung melalui line telepon kami. Tetap bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi terakhir Sonora Feng Shui pada malam hari ini dan sudah tersambung melalui line telepon. Maka sudah ada yang tergabung melalui telepon. Boleh kita langsungkan ya? Oke dong. Selamat malam. Selamat malam Arya. Selamat malam Ibu. Alhamdulillah.
Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Ibu. Apa kabar Pak Kang? Oh, Sehat selalu. selalu baik, terima kasih. Always. Saya mau nanya Pak Kang. Iya, boleh. Saya lahir Nama dulu kali ya, Bu ya. 28 Maret 28 1957. 28 Maret 1957. 1957. Kalau nama Chinese saya Chung Ichin. Chung Chung Fung. Cheung Chung ini pakai India Echo. Ya. Kemudian Chinnya itu Tenggo yang di India Echo Nano Chung Ichin. Oke. Lahirnya jam 5.30 sore. 5.30 sore, 5.30 17.30 ya. 4.30 ya. Nah, 6 sore Pak. Kemudian suami saya Iya. Indonesia Ong Teng Sat. Kong Ong Teng Sat. Ong Eng San. Teng Eng San. Tenggo Enki Eho Nano Gold Teng Oke. San ya. Ong Teng San dia lahir 27 Oktober 27 bulan 10 1958. 1958. Ini hitungan nasional ya, bukan hitungan Chinese, cuma namanya aja Chinese Pak Kang. Oke, jamnya. Kemudian lahirnya ini nggak jelas, maksudnya karena ibunya udah meninggal waktu dia umur 3, cuma dikatakan pagi katanya. Iya. Lahir. Yang mau saya mau tanyakan, terus terang saya dengar saudara udah 48 tahun, 24 jam, tapi dari dulu saya nggak sakit. Saya jujur aja sekarang udah kena cancer Pak Kang. Iya. Yang saya mau tanyakan gimana ya, karena terus terang ini the great war loh, breast cancer saya. Iya. Gimana ya? Saya juga bukan apa sih ya, itu pasti semua di tangan Tuhan sih. Betul. Kalau pasti ada, karena saya jujur udah kena semua. Jadi, Kalau di sini lemahnya ibu di lambung sama di usus Bu, ya nggak ada gangguan lain Bu. Ibu kenanya di mana? saya kenanya di brace, di payudara, di kolon, di usus. Iya, betul itu betul Bu. Iya. Saya terus terang jaga makan sih. Dari dulu saya pantang, nggak makan daging, saya nggak makan asin, nggak makan manis, nggak makan pedas, nggak makan asam. Karena sorry, aku bukan menggurui cancer itu nggak boleh kena gula. Iya iya. Saya tidak operasi Pak Kang. Cuman yang saya takutkan terus terang saya manusia ya. Iya. Ini mata, jadi mata saya makin nggak jelas. Ya. Iya. Sewarna-warna kalau menurut Pak Kang gimana ya? Aduh bisa. Yang kepengennya ada mujizat kah? Iya, ini Bu ya, memang bawaannya ada Bu, seperti tadi saya bilang di awal ya. Ya. Itu awalnya kenanya malah dari lambung atau usus besar Ibu. Nah, kemudian kemungkinan saya kalau berdasarkan acuan di sini, kemungkinan Ibu rumahnya ngadep ke barat atau utara selatan. Kalau itu iya Bu, makin jadi potensinya jadi membesar begitu. Dulu sih ngadepnya utara sama selatan, saya juga bertanya Pak Kang. Cuma jujur aku bukan kasih tahu, saya sakit semua dari pikiran. Jadi kalau makanan saya jaga sih. Betul, tapi kalau rumah posisinya salah Bu, potensi yang tadinya itu kecil jadi membesar. Iya. Kalau Ibu dulu pernah tanya, pasti saya disuruh pindah Bu. Pernah nanya sama Pak Kang, tapi saya nanya soal anak sih. Oh, nggak nanya soal Ibu ya? Bukan, saya udah kasih tahu tanggal lahir saya, tapi Pak Kang nggak jawab. Pak Kang cuma jawab soal anak saya. Enggak, kan saya mesti ada data dari kepala keluarga juga Bu. Iya. Iya. Sekarang ya maaf, kalau saya mau tanyakan soal kesehatan saya gimana ya Pak Kang? Iya, jadi kalau potensi Ibu, tentu kita berusaha ya Bu ya. Kalau Ibu rumahnya pindah ke timur laut atau ke timur, potensinya jadi membaiknya lebih cepat Ibu. Oh gitu Pak Kang. Iya. Sulit sekarang.
Iya. Dan soal dana juga, ya kan. Maaf kalau cari daerah timur, kalau apa? Bukan cari daerah timur loh Ibu. Sorry, ngadepnya ke timur, sorry. Betul, iya. Ngadepnya ke timur, sorry. Iya. Orang agak sulit ya. Jujur kalau ngadep ke arah timur itu pasti lebih mahal, ya kan? Iya. Itu pasti adanya perumahan. Kalau rumah-rumah biasanya ini agak sulit, Mas. Iya. Waktu dulu kenapa Ibu nggak tanyain sekaligus dengan data Bapak segala begitu? Dulu saya udah sebutin ke Pakang data suami sama data saya. Iya. Kita menanyakan anak saya. Oh, yang ditanya anak Ibu. Nah, Pakang cuma jawab anak saya. Pakang bilang nggak ada apa-apa. Tapi saya udah sakit, itu udah sakit. Saya sakit udah 23 tahun, Pakang. Iya, tapi ya sebetulnya kalau rumah Ibu posisinya benar, potensi tadi itu sebetulnya kecil banget loh Bu. Oh gitu ya. Iya. Kalau menurut Pakang saya gimana orangnya, Pak? Boleh nggak saya tanya? Kalau Ibu sebetulnya kelemahannya cuma satu Bu, gampang cepet ngelamun sama gampang tersinggung Bu. Tapi Ibu punya intuisi kuat banget gitu. Betul, itu betul. Sama satu saya boleh bicara dari si indera keenam itu betul nggak? Betul, itu kuat banget Ibu punya intuisi. Memori juga kuat, Pak. Bener Bu, iya. Kira-kira bisa jangan minta umur panjang, Pak. Sekarang aku udah menderita banget sih. Iya. Ya, ujian yang aku hadapi amat sangat berat, cuman itu semua bukan apa yang menguji saya kuat sabar, jujur bisa hadapin semua. Tapi yang nggak saya kuat terus terang gimana, Pak? Iya, tapi ya begitulah Bu. Sebetulnya semua potensi, semua gangguan Ibu tuh sebetulnya kecil banget loh Bu. Sebetulnya. Iya. Rumahnya. Iya. Oh, kalau rumahnya jadi mesti menghadap ke timur atau tidak timur laut. Ya? Betul. Kalau sekarang apakah misalnya saya pindah apa bisa diperbaiki? Jadi, Saya nggak berani menjamin Bu. Ya karena Ibu kan kenanya udah cukup lama ya. betul. Iya ya. Kalau feng shui kan segala sesuatu kan dia butuh waktu Bu, kembaliinnya gitu. Lebih pula faktor usia mungkin ya. Iya, jadi ya faktor usia sih kita nggak bisa bilang ya Bu ya. Betul. Ya kalau Tuhan mengizinkan apa sih yang nggak mungkin ya toh? Saya sih minta kalau Tuhan memang mau angkat saja. Iya. Tapi kalau kita bisa berusaha, satu hal kan betul. Satu hal kan sebetulnya gangguan Ibu tuh sebetulnya nggak sebesar yang Ibu alami mestinya gitu. Iya. Baik. Jadi harus terima kasih Pak Kang ya. Sama-sama Ibu. Ganggu waktunya Pak Kang. Nggak masalah Ibu. Senang bisa berbincang dengan Ibu. Honorer dapat berjalan biar sehat semua ya. Amin. Terima kasih. Amin Ibu. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu Pak Kang ya. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Sama-sama, selamat ayo. malam Ibu. Terima kasih ya Pak Kang sudah banyak menyampaikan nasihat-nasihatnya tadi Pak Kang. Ya mudah-mudahan menjadi salah satu solusi yang meringankan. Ya mudah-mudahan ada mukjizat di sana. Amin. Amin. Tapi Pak Kang kita juga sudah di penghujung feng shui pada malam hari ini. Saatnya kita pamitan dulu ya Pak Kang. Baik. Dimanapun sahabat Sonora berada, kita berharap selalu sehat walafiat, sukses selalu, dan berkeharmonisan hidup. Selamat malam.